Aku berbohong pada suamiku. Kataku, ada tugas keluar kota selama 3 hari. Malam itu juga, aku kembali diam-diam. Mobil kupinggirkan di seberang rumah, di bawah bayang pohon besar. Ada kamera kecil-kecil yang sudah kupasang sendiri beberapa hari lalu. Aku butuh jawaban. Aku harus tahu rahasia gelap apa yang Rido dan Ibu Mirna sembunyikan dariku. Sebelum semua ini dimulai, izinkan aku berkata pada kalian yang menonton. Sebutkan dari mana kalian berasal, dan jangan lupa like dan subscribe. Doakan kisah ini sampai ke ujungnya. Rumah yang dulu hangat, kini seperti menahan napas. Udara yang biasa ramah, berubah dingin dan berat. Sejak 3 bulan lalu, ketika Ibu Mirna pindah, segalanya terasa lain. Alasannya sederhana. Beliau mendadak sakit, badannya mengaku lemah, perlu perawatan setiap jam. Sebagai menantu, tentu aku menyambutnya. Aku masak yang lembut, aku siapkan obat, aku urus bantal, semua aku lakukan. Tapi malam demi malam, kejanggalan berdatangan, seperti semut keluar dari retakan dinding. Ruang kerja berada di sisi tangga. Di jam-jam orang harusnya terlelap, aku sering turun hanya untuk minum. Saat itu, sayup-sayup terdengar bisik, suara Rido, suara Ibu Mirna. Mereka berbisik, cepat, pendek, seperti takut didengar. Awalnya kupikir mereka membahas kesehatan, wajar kan? Sampai suatu malam, pintu ruang kerja terbuka sedikit. Aku berdiri di ambang, tidak berani masuk, tidak berani pergi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Bu. Suara Rido tajam, tegang. Lalu, balasan itu membuat bulu kuduku berdiri. Bukan suara orang lemah, bukan suara yang sesak. Itu suara jernih, berwibawa, memimpin. Sabar, Rido, semua harus sesuai rencana. Sinta tidak boleh curiga, dia terlalu polos. Aku menahan napas, langkahku mundur perlahan, dadaku berdebar. Jadi, selama ini sandiwara? Besoknya, aku menguji. Kubawa bubur ke kamar Ibu Mirna. Beliau terbaring, wajah dibuat pucat, napas dibuat berat. "Terima kasih, Nak," katanya gemetar. Rido duduk di sisi ranjang, gelisah, tidak berani menatap. Aku tersenyum, tapi mataku tajam. Dua wajah ini menutupi sesuatu. Seminggu sesudahnya, saat merapikan lemari hijab, aku menemukan botol kaca kecil, gelap, tanpa label. Cairannya bening, bukan punyaku. Aku bawa ke Rido. "Ini apa? Kenapa ada di lemariku?" Matanya sempat terbelalak, sesaat, lalu menyengir canggung. "Vitamin, sayang, kamu akhir-akhir ini kelihatan stres." Aku menatap lurus. "Vitamin apa? Kenapa tanpa label? Kenapa diselipkan?" Rido gugup. "Mungkin lepas labelnya. Kalau tak mau, buang saja." Ia merebut botol itu. Ia menghilang ke dapur. Ada suara keran. Ada suara tutup tempat sampah. Dadaku mendingin. Itu bukan vitamin. Dan ia tidak ingin aku meminumnya secara sadar. Atau mungkin ia ingin aku menelannya tanpa bertanya. Malamnya, mata sulit terpejam. Bisik-bisik, suara kuat Ibu Mirna. Botol tanpa nama. Semua berputar. Aku butuh bukti, bukan kira-kira, bukan prasangka. Maka, rencana nekat lahir, seperti api kecil di ujung korek. Aku akan pergi, tapi sebenarnya tinggal. Aku pesan 3 kamera mini sebesar kancing dan 1 alat pelacak. Pengiriman kilat. Alamatnya bukan ke rumah, melainkan ke teman. Kubayar tunai dari tabunganku sendiri. 2 hari kemudian, saat Rido dan Ibu Mirna ke fisioterapi yang kini kuragukan, aku bergerak. Waktuku 2 jam. Tangan gemetar, tapi langkahku mantap. Kamera pertama kuselipkan di rak ruang tamu, menyatu dengan hiasan. Kamera kedua kuletakkan di lorong, menyamar sebagai detektor asap di plafon. Dari sana, pintu ruang kerja dan kamar Ibu Mirna terlihat jelas. Kamera ketiga, yang paling penting, kutanam di pot besar dekat gerbang, menghadap pintu depan dan jalan. Ketiganya terhubung ke ponsel. Kotak-kotak kubuang jauh agar jejak lenyap.
Pagi berikutnya, sandiwara dimulai. Koper kecil kutaruh di mana Rido bisa melihat. Ada masalah mendadak, kantor cabang panggil 3 hari, kataku. Rido terlihat kaget, tapi ada kilat aneh di matanya. Bukan sedih, lebih mirip menanti sesuatu. Aku pamit pada Ibu Mirna. Ia tampak lemah, terbatuk kecil. Hati-hati nak, suaranya bergetar. Aku menelan muak. Di teras, Rido memelukku terlalu erat, lebih seperti memastikan aku benar-benar pergi. Aku mengemudi pelan. Di ujung gang, kulirik spion. Ibu Mirna menoleh tajam, tegap, bukan orang sakit. Aku tak ke bandara, tak ke stasiun. Aku menuju ruko tua, kosong di pinggir kota. Mobil kuparkir di basement berdebu, sunyi. Aku buka aplikasi. Ruang tamu, kosong. Lorong, kosong. Gerbang, sepi. 1 jam. 2 jam. Rido muncul, santai, menonton televisi. Terlalu santai. 3 jam. 4 jam. Ibu Mirna keluar, berjalan tegap, duduk di sofa, tertawa, tawa orang sehat. Tanganku mengepal, ya, mereka berbohong. Waktu merayap, senja menutup malam, kaki pegal, punggung nyeri. Di kepala, pertanyaan, untuk apa semua ini? Pulang sekarang atau tunggu? Aku memilih menunggu. Pukul 9, mereka makan malam. Pukul 10, beres-beres. Pukul 11 lewat, lampu kamar-kamar padam. Rumah gelap, hening. Aku menarik nafas panjang. Barangkali hanya sandiwara sakit, tak lebih. Rencanaku terasa sia-sia. Kupindahkan posisi. Mobil sewaan, sedan tua gelap, sudah kusiapkan. Mobilku kutinggal di ruko, aku nyetir kembali ke lingkungan rumah. Lampu besar kupadamkan, hanya lampu senja. Ku berhenti di seberang gerbang, di bawah lindap bayang pohon. Ponsel kubuka lagi, kamera pot bunga tetap siaga. Rumah diam, seperti menunggu sesuatu. Detik-detik terasa sendat, lalu tepat tengah malam. Menit-menit merayap menuju pukul 12. Jarum pendek seperti enggan bergerak. Saat itulah, ketukan pelan menghentak kaca jendela sebelahku. Dek, aku hampir menjatuhkan ponsel. Seorang lelaki tua berdiri di luar, kurus, bersarung, wajahnya terpotong bayang. Tangannya bergetar. Nona, bisiknya, serak, hampir tak terdengar. Jangan pergi dulu. Aku turunkan kaca sedikit, udara malam masuk, dingin lembab. Bapak siapa? Ada apa? Tanyaku hati-hati. Matanya melirik ke kiri kanan, lalu ke arah rumahku yang gelap. Tunggulah sampai tengah malam. Tepat jam 12. Nanti semuanya terlihat. Suaranya mendesak, seperti orang yang menyimpan rahasia terlalu lama. Nama saya Karta. Dulu saya penjaga rumah itu. Nafasku tercekat. Penjaga? Ia mengangguk cepat. Saya tahu apa yang mereka tunggu. Nona, tetap di sini. Jangan menyalahkan mesin. Jangan bergerak, apapun yang terjadi. Sebelum sempat kutanya lebih jauh, sosoknya menghilang, tersapu gelap di sela 2 rumah. Sunyi kembali turun. Aku menelan ludah. Jam di dashboard berganti angka. 23.58. 23.59, 00, tepat. Gerbang besi rumah bergeser pelan, tanpa bunyi decit, mulus seperti baru dipoles. Nafasku menahan di tenggorokan. Dari ujung jalan, sebuah van hitam merayap. Lampu besarnya mati, hanya sinar redup di tepi bodi. Kaca-kaca gelap, seperti panel. Van itu masuk halaman, berhenti di depan pintu garasi. Gerbang menutup sendiri. Klik. Seakan-akan tak ada apa-apa. Aku beralih ke aplikasi. Lampu lorong menyala. Pintu kamar Rido terbuka. Ia keluar, bukan dengan piyama, celana panjang, kemeja hitam lengan panjang, wajah tegang, gerak waspada. Ia mengetuk pintu kamar Ibu Mirna. 2 ketukan cepat. Pintu terbuka. Wanita itu muncul, berdiri tegak, rambut tersanggul rapi, gaun biru tua, mata dingin. Tidak ada sisa-sisa sakit. Ia memimpin, Rido mengikuti. Mereka ke pintu depan. 2 pria berjas hitam masuk, koper perak di tangan, wajah datar.
sersan-sersan bayaran, begitulah rasanya. Semua aman, suara Ibu Mirna terdengar di speaker ponsel. Jelas, mantap. Aman Bu, sesuai rencana, jawab salah satu pria. Mereka bertiga tak buang waktu, bukan ke ruang kerja, bukan duduk manis. Mereka berjalan ke belakang, perpustakaan, ruang tua peninggalan ayah Rido. Pintu selalu terkunci. Aku alihkan ke kamera lorong. Di samping panel listrik, Ibu Mirna menurunkan satu tuas besar. Klek, gelap total. Layar ponselku berubah hitam, kamera offline. Dadaku seperti diramas. Mereka memutus arus, termasuk stop kontak yang kupakai. Semua buta, hanya kamera pot di taman yang bertahan. Ia pakai jalur lampu luar yang terpisah. Tapi itu cuma menatap halaman gelap dan van hitam, tidak menolongku melihat isi rumah. Aku mengangkat kepala. Dari sela daun di jendela samping yang ku kenal sebagai jendela perpustakaan, ada kilau redup. Mungkin senter, mungkin lampu darurat. Cahaya itu bergerak-gerak, pelan, hati-hati. Mereka bekerja di dalam. Tanganku dingin, keringat dingin merayap di punggung. Apa yang mereka buka? Apa yang mereka cari? Apa yang disembunyikan dinding itu selama ini? Jangan panik, Nona. Suara pelan itu kembali dari sisi mobil. Aku refleks menoleh. Pak Karta sudah berdiri di situ. Wajahnya pucat, tapi mantap. Aku turunkan kaca sedikit lagi. Bapak lihat, tanyaku terburu-buru. Saya lihat, mereka sudah masuk. Matanya menuju ke jendela yang memantulkan cahaya senter. Tapi bukan perpustakaan yang mereka incar. Di baliknya, aku menahan nafas. Di balik, rak buku sisi barat. Itu pintu rahasia. Dibuat untuk menipu mata. Kalau listrik padam, alarm kuno takkan meraung saat engselnya digeser. Ia bicara cepat, seperti orang yang menyusun potongan puzzle selama bertahun-tahun. Kata-katanya berlari. Bagaimana Bapak tahu? Suaraku pecah. Karena kakek saya ikut membuatnya, jawabnya lirih. Dulu, sebelum rumah ini direbut. Ia menarik nafas panjang. Pemilik lama, Tuan Haris, orang baik, mulai curiga pada pengacara yang terlalu berkuasa. Maka, dibuatlah ruang simpan terakhir. Bukan hanya untuk harta, untuk kebenaran. Cahaya di jendela redup sesaat, lalu padam. Beberapa detik seperti seabad. Mendadak, klik, lorong menyala lagi. Kamera-kameraku kembali online. Ruang tamu kembali tampak. Pintu perpustakaan tertutup rapat, seolah tak disentuh. Ibu Mirna, Rido, dan dua pria berjas muncul di pintu depan. Ibu Mirna menyerahkan amplop tebal. Pembayaran, katanya pendek. Van menyala, gerbang membuka, mereka keluar. Sunyi lagi. Ini belum selesai, Pak Karta berbisik. Mereka tidak berhasil seutuhnya. Di ponsel, lewat kamera pot, ku dengar Ibu Mirna mendesis pada Rido. Kita butuh kunci kedua, brankasnya ganda. Aku menatap Pak Karta. Kunci kedua? Ia mengangguk lambat. Ada kunci utama, ada kunci tambahan. Tanpa keduanya, rahasia takkan terbuka. Ia menatap rumah gelap itu, matanya basah, antara takut dan lega. Dan malam ini, Nona, untuk pertama kalinya, tirai sudah tersingkap. Kalau begitu, kataku, suara kembali stabil. Ajarkan aku, ceritakan semuanya. Pak Karta menatapku lekat-lekat, lalu duduk perlahan di bangku taman kecil di bawah pohon. Baik, ucapnya. Dengarkan. Pak Karta menghela napas panjang, lalu bercerita pelan, seperti orang yang menurunkan amanah. Dulu, rumah ini milik Tuan Haris. Orangnya halus, dermawan, tidak punya anak. Pengacaranya, Tuan Rahmat, terlalu dekat, terlalu mengatur. Tuan Haris sempat merasa ada bahaya. Maka ia buat ruang simpan di balik perpustakaan. Rak sisi barat itu bukan rak biasa. Itu pintu. Engselnya ditanam, kuncinya terhubung alarm lama. Kalau listrik rumah dipadamkan, barulah bisa dibuka tanpa sirene. Ia menatapku. Di dalamnya ada brankas lagi, lapisan kedua. Untuk apa? Untuk barang paling berharga, bukan hanya emas, untuk kebenaran. Kebenaran apa? Tanyaku, menahan gemetar.
Wasiat asli, jawabnya lirih. Yang membatalkan versi palsu. Kakek saya kepala pelayan. Ia tahu bagaimana semuanya dibuat. Ia yang diminta menyimpan cadangan dokumen kalau-kalau sesuatu terjadi. Matanya berkaca. Sesudah Tuan Haris wafat, semuanya berubah cepat. Pengacara menguasai rumah. Pelayan lama diusir. Kami kalah suara dan kalah kuasa. Ia menatap ke jalan yang lengang. Tapi kebenaran tidak hilang. Ia hanya menunggu saatnya. Aku menelan ludah. Malam ini, mereka sudah membuka lapisan pertama. Ia mengangguk. Tapi berangkas utama butuh kunci kedua. Kunci yang bentuknya tak seperti kunci, lebih seperti perhiasan. Kata-katanya menggantung. Dingin merambat ke nape leherku. Sesuatu yang bisa disalahpahami, dipakai di leher, disangka liontin. Kami sama-sama menoleh ke arah rumah. Lampu sudah padam lagi, seolah-olah tak ada apa-apa. Tapi aku tahu, di perut rumah itu rahasia baru saja bergeser, pelan tapi pasti. Aku memutuskan, aku harus kembali dengan wajah polos, seolah-olah rapatku batal dan aku pulang karena lelah. Pak Karta mengangguk. Hati-hati Nona, kebenaran tajam, tapi kebodohan mereka bisa lebih tajam lagi. Kami berpisah, pesan singkat saling tukar agar nyaliku tak padam. Subuh merayap. Aku sengaja pulang berantakan, hijab miring, mata dibiarkan sayu, keringat ku buat-buat dengan percikan air minum. Pintu ku buka dengan suara sengaja. Mas, Bu, Assalamualaikum. Lampu kamar Rido menyala. Ia keluar, terperanjat, kaget, bukan lega. Kamu pulang? Dadanya naik turun. Aku memainkan peran. Rapatnya dibatalkan. Aku langsung balik. Ponselku mati. Wajahnya berusaha ramah, tapi gugupnya menetes. Istirahat saja. Pintu kamar Ibu Mirna bergerak. Ia muncul di ambang, menyandarkan tubuh di kusen. Wajah dibuat pucat, suara dibuat tremor. Sinta, kamu sudah pulang? Aku mendekat, kucium tangannya. Dingin. Maaf Bu, besok-besok Sinta kabari dulu. Matanya menelanku, tajam, lalu mendadak redup. Dalam sekejap, ia kembali ke peran lamanya, terbatuk kecil. Ibu, semalam susah tidur. Aku hampir tertawa, pahit, lakonnya piawai. Aku ke kamar, mandi, sholat, lalu berjalan pelan menyusuri lorong belakang, pura-pura mencari lap di gudang. Di depan pintu perpustakaan, aku berhenti. Terkunci, seperti biasa. Tapi di bawah daun pintu, ada serpihan karat sebutir, tipis. Dan di lantai kayu, garis gores halus, seolah sesuatu yang berat pernah digeser. Dadaku mengetuk dari dalam, siang menjelang. Aku membawa bubur ke kamar Ibu Mirna. Saat mangkukku taruh, mataku menangkap kilau di lehernya. Sebuah kalung, rantai emas tua, liontin berbentuk silinder kecil dengan ukiran rumit, kuno, tidak seperti perhiasan biasa. Jantungku mencuat. Kalung baru, Bu? Tanyaku pura-pura. Refleks, tangannya menutup liontin itu. Peninggalan almarhum, jawabnya cepat. Aku menahan napas. Di kepalaku, teka-teki menyusun diri. Bentuknya pas dengan cerita Pak Karta. Aku harus mendapatkan gambarnya, tanpa mencurigakan. Sore itu, ku antar obat dan segelas air. Ku taruh karpet kecil tidak rata, dan ketika melangkah, aku pura-pura tersandung. Aduh, air tumpah ke dada Ibu Mirna, dus terbasah, kalung ikut kuyup. Astaga, ia terloncat marah. Aku memohon, maaf Bu, maaf, biar Sinta bantu. Ini harus dilepas dulu, nanti berkarat. Tanganku ringan tapi cekatan. Ia ragu, ku tambah bujukan. Sayang, ini kan peninggalan, biar aman. Akhirnya ia mengalah. Kalung ku buka, berat, lebih berat dari yang kukira. Ku tata di meja rias. Ibu Mirna masuk kamar mandi. Aku menarik ponsel. Klik, klik, klik. Foto dari sisi kiri, sisi kanan, ukiran dekat ujung, lubang kecil di pangkal. Nafasku seret. Tanganku bergetar,
tapi gambar-gambarnya jelas. Kain kering ku ambil. Liontin ku tap-tap pelan. Lalu kuletakkan lagi tepat di tempat semula. "Baju ganti, Bu?" tanyaku, menahan debar. Ia keluar, memeriksa meja rias. Kalung masih di sana. Napasku turun sedikit. Ia langsung memakainya lagi, mengusapnya seakan itu jimat. Aku pamit sebentar. Alasan, obat tetes mata habis. Sekalian beli kapas, sekalian bubur ayam. Ia mengangguk singkat. Mungkin hatinya tenang justru kalau aku di luar. Aku melesat, bukan ke apotek, bukan ke tukang bubur, ke taman kecil di belakang pos ronda. Di bangku yang sama, Pak Karta menunggu. "Pak," kataku terburu, "lihat ini." Foto-foto ku buka. Ia mendekat, mata tuanya menyipit, lalu bergetar. Ya Tuhan, suaranya patah. Inilah dia. Ia menunjuk ukiran-ukiran kecil itu. Ini bukan sekadar perhiasan, ini kunci induk. Putar setengah, tarik sedikit, dorong lagi, dengan urutan yang hanya pemilik tahu. Dadaku memanas. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Pak Karta menatapku lama, lalu berbisik. "Kita perlu salinan, cepat, tapi butuh benda aslinya." Ia menyebut seorang ahli kunci di pasar barang antik. 3-4 jam. Aku tertegun, mengambil lalu mengembalikan, tanpa ketahuan. Ia mengangguk pelan. Ya, caranya satu, buat dia tidur sangat pulas. Malam turun pelan. Aku menanak keberanian seperti menanak nasi. Pelan, sabar, jangan sampai gosong. Di dapur, ku buat teh kamomil hangat. Ku seduh lama. Ku biarkan aromanya menenangkan. Ku masukkan dalam nampan. Ku taruh juga botol obat tidur itu. 2 butir, sesuai resep. Tidak lebih, tidak kurang. Napasku ku tata. Langkahku ku pelankan. Ketukan di pintu kamar Ibu Mirna ku buat lembut. "Bu, teh hangat, biar tidur nyenyak." Ia menyambut, wajah dibuat payah, suara dibuat serak. "Terima kasih, Nak." Aku membuka laci nakas, botol obat ku buka, 2 pil ku tuang ke telapak. Kutunjukkan jelas, "Diminum ya, Bu." Ia menatap pil itu. Ada ragu kecil, lalu ia menenggak. Segelas air menyusul. Aku tersenyum tipis. "Semoga enak tidurnya," kataku datar. Di dada, jantung menabuh. Aku menunggu di ruang tamu. Jarum jam berjalan. Setengah jam, 1 jam. Ku dengar napas di kamar itu berubah. Rata, dalam, dengkur halus, seperti nyanyian hujan di atap seng. Ku perlambat langkah. Ku buka pintu sedikit. Lampu tidur membuat bayang-bayang lembut di dinding. Ibu Mirna terbaring, mata tertutup rapat, bibir tak bergerak. Ku guncang bahunya pelan, tak ada reaksi. Ku tunggu setengah jam lagi, mendekati pukul 11. Aman, Ridho masih di ruang kerja. Cahaya layar komputernya memantul ke koridor. Aku menahan diri, menunggu lampu kamarnya padam, menit-menit seperti batu. Akhirnya, klik, gelap, sunyi menutup rumah seperti selimut tebal. Saatnya, aku kembali ke kamar Ibu Mirna. Kunci ku bidik. Liontin itu berkilau samar di lekuk leher. Tanganku bergetar sebentar. Ku tarik napas. Ku gapai kait rantainya. Kecil, licin, jari telunjuk dan jempolku bekerja. Pelan, pelan, klik, terbuka. Aku angkat rantai itu hati-hati. Beratnya terasa padat, seperti batu kecil menyimpan rahasia. Ku telungkupkan di telapakku. Ku tutup jari, ku palingkan badan, ku robohkan jejak, ku padamkan lampu tidur, ku tutup pintu. Aku melangkah ke lorong. Ujung lorong tampak gelap, sunyi, sampai sebuah siluet memisah dari kegelapan. Ridho bersandar di kusen pintunya, menatapku. Darah di wajahku turun. Aku berhenti. Napasku tertahan. "Sinta,
Suaranya pelan, tapi menembus. Apa yang kamu lakukan dengan kalung ibu? Mata Rido turun ke tanganku yang mengepal. Aku tahu, permainan berubah. Aku tidak bisa pura-pura. Tidak sekarang. Aku membuka telapak. Liontin itu tampak. Silinder tua berukir, menangkap sisa cahaya. Aku tahu, kataku. Tenang, ku coba. Tahu apa? Tanyanya serak. Tahu semua. Ku dekatkan wajah. Ibu tidak sakit. Kalian berbohong. Tadi malam van hitam masuk. Listrik dipadamkan. Rak buku bergeser. Ada pintu. Ada brankas. Kalian butuh kunci kedua ini. Kata-kataku jatuh satu-satu. Seperti batu ke telaga. Rido mundur setapak. Pucatnya tambah. Tangannya menutup wajah. Ishak tertahan lolos. Aku tak menyangka. Bukan marah. Bukan bantahan, tetapi runtuh. Kamu tidak mengerti, Sin, desahnya. Kalau begitu, jelaskan, suaraku dingin. Kenapa kamu pilih bohong, bukan jujur? Kisahnya terurai, hutang. Investasi bodoh, rentenir yang tak kenal ampun. Ancaman, rumah terancam disita, nama keluarga terancam tercoreng. Ibu yang dorong semua ini, katanya. Aku takut, aku ikut arus. Ia menatapku seperti anak hilang. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kata-kata itu jatuh, terlambat, pahit. Apa rencanamu? Tanyaku. Jujur. Rido menarik nafas. Aku menghubungi ahli berangkas itu lagi. Ibu maunya lusa, aku ubah. Mereka datang malam ini, 1 jam lagi. Ia menatap liontin di tanganku. Itu kuncinya, mereka sudah pastikan. Dengan ini, brankas kedua terbuka. Dadaku mengetat, rencana duplikat, hancur, waktu, habis. Aku harus memutar haluan. Kalau begitu, kita akhiri malam ini, kataku. Datar. Rido mengangguk cepat, lega. Ya, malam ini, hanya kita berdua yang pegang kendali. Ibu, biar tak tahu. Ia tersenyum, senyum licin membuat leherku dingin. Aku mengangguk saja. Di dalam, pikiranku melesat. Aku masuk kamar mandi sebentar, mengunci, menyandar di pintu. Jari-jariku dingin. Ku telpon, tidak sempat. Ku tulis pesan singkat pada Pak Karta. Ringkas, tepat. Rencana berubah. Ahli datang sekarang. Kami akan masuk. Tolong hubungi polisi. Ruang rahasia di perpustakaan. Ku kirim, ku delete, ku buka rekam suara. Ku tekan tombol. Ponsel ku selipkan. Keluar kamar mandi. Rido menunggu di pintu samping. Garasi. Ketukan khas terdengar. Tap, tap, jeda, tap. Rido membuka. 2 pria berjas hitam melangkah masuk. Koper perak di tangan. Wajah datar, mata dingin. Ibumu tidur? Tanya satu. Sangat, jawab Rido. Listrik? Tanya yang lain. Sekarang, Rido menuju panel. Tuas besar ia tarik turun. Rumah menelan diri ke dalam gelap. Hanya senter-senter kecil menajamkan debu di udara. Kami berjalan. Lantai kayu berderit pelan. Pintu perpustakaan dibuka. Aroma buku tua. Lem kayu. Waktu serasa bergerak lebih lambat. Rido menyingkirkan rak sisi barat. Engsel rahasia mendesah. Sebuah pintu besi di baliknya menatap kami. Dingin, buta. Kami masuk. Ruang sempit. Dinding dingin. Di depan, brankas hitam besar dengan lubang kunci yang rumit. Kuncinya, pinta si ahli. Rido menoleh padaku. Sayang, aku mengulurkan liontin. Tanganku berat melepasnya. Pria itu memegangnya seperti imam memegang kitab. Ia meneliti ukiran. Ia tersenyum kecil, cantik, dan berbahaya. Ujung liontin didekatkan ke lubang. Detik ini menjadi batu. Tarik, putar, dorong, menurutkan urutan yang hanya mereka hafal. Klik kecil terdengar, disusul klik lain, lebih dalam, lebih tua. Lalu, sunyi yang menegang, sebelum sesuatu di dalam bergerak.
Klik terakhir terdengar lebih berat, seperti gembok tua yang akhirnya menyerah. Pintu berangkas bernafas, lalu membuka sedikit. Pria itu menahan, memastikan mekanisme aman. Ia mengangguk pada rekannya. Selesai. Rido tak sabar. Ia menyelip masuk, mengarahkan senter ke dalam. Kilau pertama memantul ke wajahnya. Perhiasan, kantong beludru, batangan kecil berwarna madu. Tapi ada satu benda yang menariknya, seperti magnet. Kotak kayu, tua, diukir halus, diletakkan di rak paling atas, sendirian, seperti jantung berangkas. Ini dia, Rido mendesah, tangan gemetar. Ia menurunkannya pelan, meletakkannya di lantai yang berdebu. Kait kuno didorong, tutupnya diangkat. Aku dan Rido menyorot cahaya. Sunyi. Di dalam, tidak ada tumpukan kertas, tidak ada gulungan surat, hanya alas beludru hitam, rapi, dingin. Di tengahnya, sebuah cermin bundar kecil, mengkilap, seukuran telapak tangan, memantulkan wajah kami yang pucat. Rido terpaku. Apa ini? Suaranya pecah. Jemarinya menyapu dasar kotak, mengangkat beludru, meraba sudut-sudut. Kosong. Ia mulai kalap. Tidak mungkin, pasti ada. Ia mengobrak-abrik isi brankas, membongkar kantong, menumpahkan perhiasan. Batangan emas berjatuhan, berdenting pelan. Nafasnya putus-putus. Suratnya di mana? Harusnya di sini. Langkah cepat terdengar di belakang kami. Seseorang berdiri di ambang. Aku menoleh. Ibu Mirna. Wajahnya pucat karena obat tidur, namun matanya tajam. Apa yang terjadi? Rido menunjuk kotak. Kosong, Bu. Tidak ada apa-apa. Ia mengangkat cermin itu dengan panik. Hanya ini. Cermin menangkap mata Ibu Mirna. Wajahnya berubah jadi murka. Permainan apa ini? Desisnya. Rahangnya mengeras. Kalian tidak becus. Aku menarik nafas. Tenggorokan terasa kering. Namun kata-kata keluar sendiri. Tenang, tegas. Kalian salah. Mereka serempak menoleh. Apa? Dengus Ibu Mirna. Aku melangkah setapak mundur, merapat ke meja kayu yang menempel dinding. Tanganku meraba bagian bawahnya, mencari sesuatu yang sejak sore tadi kusematkan di ingatan saat Pak Karta bercerita. Yang ditinggalkan di sana bukan benda, melainkan pesan. Cermin itu untuk membuat kalian menatap diri sendiri. Aku menatap keduanya satu-satu, supaya kalian lihat yang kalian kejar bukan hanya harta, tapi bayangan keserakahan kalian. Cukup, Ibu Mirna menerjang, namun jariku menemukan tonjolan kecil, dingin seperti kepala paku, tersamar. Ini berakhir di sini, kataku, lalu kutekan. Dunia meledak oleh sirene, alarm tua meraung seperti lonceng besi raksasa. Telingaku berdenging, debu di ruang sempit bergetar. Dua pria berjas saling pandang. Satu berteriak, kita cabut. Mereka angkat koper, menubruk keluar. Ibu Mirna dan Rido tersentak, kehilangan keseimbangan. Aku mengikut di belakang, pandangan limbung oleh suara bising. Kami berhambur ke perpustakaan, rak bergeser kembali, pintu besi didorong, lalu gedebuk, keras di depan. Pintu utama didobrak. Polisi, jangan bergerak. Cahaya-cahaya senter memotong gelap. Beberapa petugas masuk seperti air bah, senjata terarah. Suara perintah bertubi-tubi. Dua pria berjas langsung tiarap, koper diletakkan. Ibu Mirna mematung, lalu meronta. Rido mengangkat tangan, gemetar hebat. Aku berdiri di samping lorong, napas pendek-pendek, ponsel masih merekam di saku. Di belakang petugas, seseorang muncul perlahan. Pak Karta, tegak, rautnya bukan lagi gentar. Di tangannya, sebuah amplop tua, kekuningan, dengan segel lilin yang belum pernah kusaksikan sedekat ini. Waktu berhenti sekejap. Ia mengangkat amplop itu setinggi dada. Ini yang kalian cari? Suaranya jernih. Wasiat asli. Mata Ibu Mirna melebar. Dari mana kau? Suaranya pecah oleh amarah. Itu milik kami. Rumah ini milik kami.
Pak Karta menatapnya, letih sekaligus tegar. Pemilik lama menitipkan pada kakek saya beberapa hari sebelum ia wafat. Ia tahu ada yang janggal. Ia memerintahkan agar dokumen ini dijaga, diturunkan hingga waktunya tiba. Malam ini waktunya tiba. Matikan alarm itu, perintah seorang petugas. Pak Karta menunjuk panel listrik di dinding, saklar ketiga dari atas. Petugas mengangkat tuas, sirine padam. Keheningan mendadak berat. Sisa dengung tertinggal di telinga seperti riak di permukaan air. Ibu Mirna memelototiku. Kebencian menetes dari matanya. Kau pengkhianat, desisnya. Kau menantu tak tahu diri. Aku tidak menjawab. Aku mengeluarkan ponsel. Hentikan rekam. Ku angkat sedikit agar petugas melihat. Pak, di sini ada rekaman, pengakuan, rencana pembobolan, nama-nama. Petugas mengangguk cepat. Terima kasih. Serahkan sebagai barang bukti. Dua pria berjas memilih menyerah. Mereka menyebut pekerjaan, bayaran, serta siapa yang memanggil. Rido limbung. Duduk di lantai, wajah tertutup telapak. Sinta, maaf, aku... Suaranya tercekik. Aku menatapnya lama. Tak ada kata yang pantas, hanya hati yang memutus tali terakhir. Sementara itu, petugas mengumpulkan isi brankas. Perhiasan, emas, masuk dalam kantong bukti. Kotak kayu berisi cermin disegel. Perpustakaan dipotret, pintu rahasia didokumentasikan. Di sudut ruangan, Ibu Mirna masih meronta, menyalahkan semua orang kecuali dirinya. Bahkan cermin pun tak bisa menolongmu, ucap Pak Karta pelan. Ada luka yang sangat tua dalam suaranya, luka yang akhirnya menemukan obatnya. Polisi memborgol mereka. Rido pasrah, bahunya turun. Ibu Mirna masih memaki, kata-kata tajam memantul ke dinding, lalu pelan-pelan kehilangan tenaga. Di ambang pintu, aku menatap rumah ini. Dinding-dindingnya menyimpan banyak dengung. Malam ini, rumah akhirnya bicara, dan suaranya jelas memihak yang benar. Malam itu berakhir dengan lampu-lampu berkedip dan langkah sepatu berderap. Mobil polisi pergi satu persatu, sirene memudar. Rumah kembali gelap, tapi tidak lagi membungkam. Ada garis baru di udara, garis yang membelah masa lalu dan masa depan. Pagi datang dengan petugas forensik. Mereka mengukur, memotret, mengangkat sidik jari, membuka koper perak satu persatu, menyimpan perhiasan dan emas ke kantong bukti. Kotak kayu dan cermin diberi nomor, panel listrik difoto dari dekat, rak buku yang bergeser dipindai. Semua dicatat, semua dipetakan. Tidak ada yang luput. Aku duduk di kursi ruang tamu, nafasku mulai teratur. Pak Karta duduk di sisi lain, tangannya memegang amplop itu erat. Ia menatapku, ada syukur di matanya, ada lega yang panjang. Terima kasih Nona, katanya pelan. Aku mengangguk. Kata-kata terasa kecil untuk menampung semua ini. Aku hanya bisa menatap lorong itu dan tahu malam tadi kita menutup satu bab yang terlalu lama terbuka. Hari-hari selanjutnya berjalan cepat. Aku mengajukan gugatan cerai, tanpa jeda, tanpa ragu. Rido ditahan bersama Ibu Mirna dan dua ahli brankas. Penyidik memanggilku berulang kali. Aku menyerahkan rekaman suaraku. Potongan-potongan malam itu terdengar jelas. Ketukan di garasi, perintah memadamkan listrik, bisik licik tentang bayaran, dan rencana kabur sebelum pagi. Semuanya tercatat. Polisi juga memeriksa botol tanpa label yang dulu sempat kulihat. Mereka mengangkatnya dari tempat sampah dapur yang sudah lama tidak kubuka. Cairan itu diuji. Hasilnya menyesakkan. Bukan vitamin, bukan suplemen, melainkan racun tikus yang dicairkan. Dalam dosis kecil, cukup untuk membuat orang limbung, cukup untuk mengacak-acak detak jantung jika dipaksa diminum berkali-kali. Dadaku dingin mendengarnya.
Seketika aku paham betapa tipis jarak antara berbaring karena lelah dan tidak pernah bangun lagi. Aku memeluk diri, lalu menarik napas. Aku selamat, itu sudah cukup, tapi kebenaran tetap harus sampai di meja hakim. Beberapa bulan berlalu, ruang sidang penuh, bangku-bangku kayu berderit oleh tubuh yang resah. Hakim memeriksa berkas tebal. Jaksa membacakan dakwaan, pemalsuan, penipuan, konspirasi perampokan, kepemilikan aset ilegal. Bukti-buktinya mengalir seperti hujan deras. Wasiat asli, rekaman audio. Foto liontin kunci dari ponselku. Rincian transfer bayar-membayar untuk para ahli. Serpihan karat di bawah pintu. Gores halus di lantai kayu. Semuanya saling menjahit. Aku bersaksi. Suaraku bergetar, tapi tidak patah. Kuceritakan malam bisik-bisik. Kuceritakan van hitam dan gerbang yang bergerak tanpa suara. Kuceritakan tombol kecil di bawah meja. Kuceritakan cermin yang menunggu seperti mata waspada. Kuceritakan diriku sendiri yang pura-pura pergi lalu kembali. Yang takut namun memutuskan diam-diam menyalakan lampu kebenaran. Putusan jatuh seperti palu menupu peti. Ridho divonis, Ibu Mirna divonis, hukuman panjang, pengembalian aset, perampasan barang bukti. 2 ahli brankas mendapat keringanan karena mengakui peran dan bersedia bersaksi. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah ringan, bukan karena kemenangan, karena beban dilepas, karena luka akhirnya memilih jalan sembuh. Rumah itu kembali ke nama yang benar, Yayasan Hari Sejahtera, seperti amanat lama di dalam surat wasiat. Pak Karta berdiri di halaman, menatap pintu yang dulu menelannya puluhan tahun. Air matanya jatuh, bukan karena kalah, melainkan karena pulang. Emas dan perhiasan di brankas yang bukan bagian dari amanat rumah diserahkan padanya sebagai ahli waris yang sah. Lalu sesuatu terjadi yang tidak kuduga. Ia memanggilku, menyerahkan sebuah koper kecil, berat, padat. Ini bukan bayaran, katanya tegas. Ini awal baru. Pakailah untuk hidup yang kamu pilih. Pakailah untuk kebaikan. Aku gemetar, menolak. Lalu menerima. Bukan karena angka, karena maknanya. Karena ada kepercayaan yang diserahkan bersama kunci kopernya. Setahun kemudian, matahari pagi jatuh di dinding yang sudah dicat ulang. Papan nama baru dipasang, Yayasan Hari Sejahtera, panti asuhan dan rumah belajar. Anak-anak berlari di halaman, tawa mereka naik ke udara, menghapus sisa-sisa dengung sirene yang dulu merobek malam. Pak Karta tinggal di pavilion kecil di sisi taman. Ia mengajar, menanam, menyapu, menyulam cerita. Rambutnya memutih perlahan, tetapi langkahnya ringan. Di kota lain, aku berdiri di depan bangunan sederhana dengan kaca bening. Papan kayu menuliskan Aman Sinta, untuk perempuan, untuk anak. Pintu kubuka setiap pagi, kukunci setiap malam. Di ruang tamu kecil ada tekoteh, ada kursi yang empuk, ada telinga yang mau mendengar. Aku belajar lagi berjalan, pelan tapi lurus, tanpa ketakutan, tanpa kebohongan. Kadang orang bertanya, apa yang tersulit dari semua ini? Kukatakan, bukan malam van hitam, bukan tombol kecil di bawah meja, bukan juga brankas yang menelan waktu. Yang tersulit adalah menatap cermin di kotak tua itu, menatap wajah sendiri, mengakui takut, lalu memilih tetap tinggal sampai pagi dan menyalakan lampu. Karena begitulah kebenaran bekerja. Ia mungkin datang pelan, ia mungkin datang lewat jalan belakang, tapi begitu ia tiba, ia meminta kita berdiri tegak dan menyebut nama-nama dengan jelas. Maka, jika kau mendengar pintu bergerak tanpa suara, jangan buru-buru lari, tarik nafas. Lihat sekali lagi. Kadang, yang kau cari bukan harta di balik dinding. Kadang, yang harus kau selamatkan adalah dirimu sendiri. Dan saat lampu menyala, kau akan mengerti. Malam panjang pun punya ujung. Dan di ujung itu
Ada rumah yang kembali bernafas, ada hati yang kembali pulang. Pemirsa yang terhormat, jika kisah ini menyentuh hati dan membuat Anda berpikir, silahkan berlangganan dan tinggalkan komentar. Setiap komentar dari Anda menjadi inspirasi bagi kami, dan setiap kata membuka jalan bagi kisah baru. Semoga Allah memberi kedamaian di hati Anda, keberkahan dalam keluarga, dan cahaya dalam perjalanan hidup Anda. Semoga setiap hari yang Anda jalani dipenuhi kebahagiaan, dan setiap kata yang Anda dengar membawa kebaikan.